Jujur, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Ah, ini pasti clickbait. Atau orang ini pasti dapat endorsan, ngakunya aja UMR. Tapi biarkan saya perjelas. Saya pernah di posisi itu, menatap angka gaji yang rasanya seperti ejekan sambil melihat teman-teman di Instagram sibuk pamer traveling. Saya dulu menyalahkan angka itu, sampai saya sadar bukan gajinya yang salah. Ini bukan video tentang tips hemat konvensional yang membosankan. Kita semua tahu harus masak di rumah dan potong biaya Netflix. Tapi bagi kita yang gajinya UMR, tips itu gagal total. Kenapa? Karena margin yang kita dapat terlalu kecil. Kita hanya mengorbankan kebahagiaan demi menghemat 1.000-2.000 rupiah. Itu namanya perlawanan yang melelahkan. Kita butuh kopi enak dan traveling itu bukan sebagai kemewahan, tapi sebagai mental health service. Agar kita tidak burnout dan berhenti bekerja. Jadi, pertanyaannya adalah, bagaimana kita membiayai mental health service yang mahal ini dengan gaji yang pas-pasan? Kita akan bagi ini menjadi 3 pilar strategis. Pertama, pengeluaran berbasis nilai. Kedua, optimalisasi pendapatan, sampingan yang cerdas. Dan yang ketiga, sistem proteksi keuangan. Otomatis, jika Anda siap, mari kita mulai dengan pilar yang paling sulit, mengubah cara Anda berpikir tentang uang. Pilar pertama, the 80-20th Rule of Happiness. Kita sering diajarkan untuk memotong semua pengeluaran yang tidak wajib. Tapi itu menghilangkan sukacita hidup. Saya minta Anda mengidentifikasi 20% pengeluaran yang memberikan 80% kebahagiaan Anda. Bagi saya, itu adalah kopi mahal dan traveling. Ini adalah budget tetap. Ini adalah biaya hidup yang non-negotiable. Jika ini prioritas Anda, jangan sentuh. Sebaliknya, mari kita temukan uangnya dari tempat lain. Kita akan melakukan audit biaya mati atau dead cost. Ini adalah pengeluaran yang Anda bayar, tapi tidak memberi nilai sama sekali. Berapa banyak langganan? Aplikasi yang Anda lupa batalkan? Berapa kali Anda panic buying di e-commerce karena FOMO? Atau yang paling parah, makanan delivery yang tidak direncanakan karena Anda lapar di jam 9 malam. Pikirkan ini, jika Anda memotong Rp50.000 dari 10 kategori tak berguna per bulan, Anda sudah punya rupiah ke 600.000. Dalam setahun, itu setara dengan 1 tiket pesawat pulang pergi ke Bali, ditambah uang sakunya. Kunci sukses pilar 1 adalah strategi substitusi. Jangan coba memotong semua kebahagiaan Anda. Alihkan saja dananya daripada makan siang di luar 5 hari seminggu yang biayanya total Rp1,5 juta atau bulan untuk UMR. Coba masak 3 hari dan alokasikan sisa dana itu untuk ngopi mahal. Di hari Senin dan Jumat, kita fokus pada kualitas momen, bukan kuantitas konsumsi. Potong biaya rendah, nilai untuk mendanai, biaya tinggi, nilai. Pilar 2. Ini adalah bagian yang paling mengubah permainan. Anda harus mengubah mindset tentang gaji UMR. UMR bukan tujuan. UMR adalah modal awal. Ini adalah angka yang memberi Anda stabilitas minimum agar Anda tidak kelaparan saat Anda sedang membangun benteng keuangan yang sesungguhnya. Jika Anda UMR, musuh terbesar Anda adalah waktu. Jangan gunakan waktu lembur di kantor yang gajinya tetap UMR. Itu adalah perangkap. Investasikan 2 jam setelah kerja untuk upskilling yang menghasilkan uang mahal, bukan skill yang hanya membuat Anda sibuk. Fokus pada skill yang memiliki leverage, artinya Anda bisa menyelesaikan tugas dalam 1 jam, dan klien membayar Anda untuk nilai yang Anda berikan, bukan waktu yang Anda habiskan. Jasa konsultasi mikro, menjual aset digital kecil, atau menjadi VA Virtual Assistant. Dengan spesialisasi, jangan melakukan side hustle yang hanya menukar waktu dengan
uang, seperti jualan makanan setiap hari atau jadi ojek. Itu akan membunuh waktu, istirahat Anda, dan Anda akan gagal traveling. Side hustle yang cerdas adalah yang bisa Anda lakukan di sela-sela waktu travel Anda, pekerjaan yang bisa dibawa kemana-mana. Kunci retensinya, Anda hanya butuh tambahan Rp1 juta per bulan bersih. Itu bukan angka yang mustahil. Dari kerja sampingan cerdas, Rp400.000 bisa langsung menutupi seluruh budget kopi specialty Anda. Sisa Rp600.000 dalam setahun sudah cukup untuk membiayai trip domestik besar Anda. UMR tambah 1 juta side income per bulan. Freedom kecil Anda. Sekarang, bagaimana kita memastikan uang yang sudah kita alokasikan ini benar-benar terpakai untuk tujuan yang menyenangkan, tanpa rasa bersalah? Jawabannya adalah otomasi dana pesta. Begitu gaji masuk, buatlah transfer otomatis. Pindahkan dana untuk ngopi dan traveling Anda ke rekening terpisah. Sebut saja ini dana pesta. Saat Anda ngopi mahal atau memesan tiket pesawat, Anda tidak merasa bersalah, karena uang ini memang dialokasikan untuk itu. Anda sudah melindungi kebutuhan dasar dan dana darurat Anda. Sekarang, Anda bisa menikmati uang hasil perjuangan Anda. Mari kita bicara budget. Hacking untuk traveler UMR. Jangan pernah membayar tunai jika fasilitas Anda memungkinkan Anda mendapatkan poin. Pelajari cara mengoptimalkan rewards kartu debit Anda. Ingat, kita di sini bukan untuk hidup dalam hutang, tapi untuk memaksimalkan fasilitas yang ada. Dan yang terakhir, dalam traveling, penginapan pintar. Traveling bagi UMR bukan soal hotel bintang 5, tapi soal pengalaman lokal. Fokus pada homestay, hotel, atau Airbnb yang nyaman dan estate. Biayanya jauh lebih murah, dan pengalaman yang Anda dapat jauh lebih kaya. Contoh, liburan 3 hari ke Jogja dengan homestay Humbamlas. Dengan homestay, Anda bisa menghabiskan total kurang dari Rp2 juta, termasuk tiket kereta. Satu peringatan keras, hati-hati dengan lifestyle creep. Saat gaji Anda naik, entah karena promosi atau side hustle sukses, jangan biarkan gaya hidup Anda ikut naik secara otomatis. Tetap pertahankan budget ngopi dan travel yang sama. Sisa kenaikan gaji itu yang Anda alokasikan untuk investasi. Sisa kenaikan gaji itu yang Anda alokasikan untuk investasi, tabungan pensiun, atau dana darurat yang lebih besar. Lindungi core strategi ini. 1. Ini bukan soal hemat, tapi soal nilai potong pengeluaran mati untuk mendanai kebahagiaan Anda. 2. Ini bukan soal menyalahkan gaji, tapi soal strategi mencari income tambahan yang smart dan berleverage. 3. Ini soal otomasi agar Anda bisa menikmati hasil kerja tanpa rasa bersalah. Gaji UMR hanyalah angka, teman-teman. Taman itu bukan takdir yang menentukan kebahagiaan atau kebebasan Anda. Anda tetap bisa menciptakan kebebasan finansial kecil, liburan, dan kopi enak. Bahkan saat Anda sedang berjuang di awal karir. Jangan menunggu sampai Anda kaya untuk mulai hidup. Sekarang giliran Anda. Saya ingin tahu di kolom komentar, apa 2 hal yang paling tidak bisa Anda potong dari budget bulanan Anda yang menurut Anda adalah pengeluaran berbasis nilai? Ceritakan. Mari kita diskusikan strateginya. Like video ini, subscribe, dan klik video di samping ini tentang 3 side hustle terbaik yang bisa dibawa traveling. Sampai jumpa di perjalanan Anda berikutnya.